jaji na po ba ini? Mas kede de warnai de no di po ba ini pa mas lo po na lo ihan na po ba ini? Mas kede de na sabab mas lo mas kede mangit na de nang kepason rok na de nang kau ni sa ya rok turun na sa regandi de na kata mak pundrai kau keting kapal lima cantik apu teni malampe ni gemena malere-lere ni lona ajena Lindun Raja, dan mereka punya peranan penting dalam suatu upacara ritual di Tanah Bugis. Mereka adalah motor daripada jalannya suatu upacara ritual di Tanah Bugis. Jadi tidak cuma di situ, bisu juga punya peranan-peranan penting di dalam mempertahankan atau membela kerajaan tersebut. Ya. Jadi bisu punya indera keenam juga. Jadi kalau struktur sebelum mungkin orang-orang pada umumnya di Sulawesi Selatan mengenal organisasi, mereka sudah ada terbentuk. Kenapa? Karena kita lihat sudah ada Puan Matoa sebagai pimpinan, ada wakil yang bergelar Puang Lolo, ada jenang seksi konsumsi, ada bisu patudang atau bisu yang memantau, terus ada anak bisu, ada bisu, ada colek-colek, ada bisu pance dan lain sebagainya. Mereka punya peranan masing-masing sesuai dengan tugasnya di struktur organisasi itu. Tapi secara umum bisu itu kebal terhadap senjata tajam. Iya. Jadi kenapa ada prosesi makgiri atau menancap-nancapkan senjata tajam ke beberapa bagian tubuh itu untuk menunjukkan kesetiaannya terhadap raja. Bahwa kami ini bukan sekedar calabai atau waria yang tidak bertanggung jawab, identik dengan tidak tanggung jawab. Tetapi kami adalah orang yang berani mati di tangan raja. Contohnya, kutikam diri ini, kutebas-tebas tubuh ini. Kalau memang saya teriris dan mati, berarti saya tidak ikhlas. Jadi kenapa calabai di Tanah Bugis itu laki-laki yang berperan sebagai perempuan atau calabai, atau bahasa Torganilnya Saladewi. Jadi di bisu itu namanya Saladewi. Untuk mengangkat jati dirinya dan esensinya di tengah masyarakat supaya lebih dihargai, bukan dilihat dari calabai yang tidak punya tanggung jawab atau genit dan menggoda, atau di luar sana yang seperti kita lihat berhura-hura atau sebagai pekerja seks komersil. Jadi bisu calabai kala itu difilter, di mana Puan Matoa, Puan Lolo atau bisu-bisu lainnya itu mendapat mimpi bahwa akan ada lagi generasi yang kita akan nobatkan jadi bisu. Jadi bukan cuma selain keinginan bisu itu sendiri, calabai itu sendiri untuk jadi bisu, terlebih dahulu Puan Matoa, Puan Lolo dan bisu-bisu lainnya harus sepakat mengiyakan apa layak jadi bisu atau tidak. Ya, seperti itu. Apa saja persyaratannya untuk menjadi bisu? Kalau persyaratan jadi bisu itu ada 11. Saraksana sewa bisu. Jadi selain 11 itu, ilmu yang harus dimiliki, bisu itu tidak menutup kemungkinan apakah dia laki-laki, perempuan, calalai atau calabai. Ya. Kalau di sini bisu genre kelima dari Tanah Bugis. Karena yang dia kumpulkan yang dari 4 tadi ini, Orwane atau laki-laki, Makundrai atau perempuan, calabai atau laki-laki yang seperti perempuan. Terus
calalai. Calalai itu perempuan yang seperti laki-laki. Itu di bisu bergelar bisu pance namanya. Ya, jadi untuk kesempurnaan yang punya ilmu tingkat tinggi yaitu bisu. Kenapa calabai bukan laki-laki atau bukan perempuan atau bukan yang perempuan yang mau jadi laki-laki? Kenapa mesti laki-laki yang mau jadi perempuan itu yang jadi bisu atau pimpinan? Nah, kenapa? Konon kabarnya di kepercayaan Bugis bahwa calabai itu terlahir laki-laki, tapi punya jiwa dan perasaan seperti perempuan. Nah, di situ disempurnakan. Mungkin orang bertanya, kenapa tidak sekalian calalai aja yang perempuan yang mau jadi laki-laki? Karena di luar konteks laki-laki dan perempuan. Jadi bisu beranggapan bahwa yang namanya perempuan sekuat bagaimanapun perilakunya atau gerak-geriknya seperti laki-laki, pada hakikatnya dia adalah perempuan. Iya, hakikatnya dia adalah perempuan. Beda lagi dengan bisu. Jadi bisu betul-betul pemberani. Hai teman-teman traveler, kita sekarang di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Sigiri. Kita akan melihat mendatangi salah satu bisu yang ada di Kabupaten Pangkep. Ternyata bisu itu bukan cuma dari kalangan laki-laki, ternyata bisu itu ada dari kalangan perempuan juga. Oke, let's go. Kebetulan Sandro Nisa ini belajar di Sandro Temi. Nah, neneknya Sandro Temi sampai mamanya Sandro Temi yang menobatkan jadi bisu itu adalah nenek saya. Ya, namanya Demparan. Di situ salah satu syaratnya harus tahu lipat sirih. Seperti ini. Lepe Masuleka. Ini duduk sila untuk berdoa. Gede guru. Retak juga. Siap ini. Kalau ini dia sirih, dia pakai untuk menerawang. Tidak. Ini untuk membaca sidik jari. Ini namanya rekok cucok. Rekok cucok ini dia 3 sudutnya, yang alam rahim, dunia dan akhirat. Linoriase, Alelino, Pertiwi. Jadi dia dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Ini rekok Alepu berdiri watak kaleta betong. Ini anggap badan kita sempurna yang terdiri dari 3 juga, kepala, perut, dan kaki. Simbol tonangena batara guru poleri botilangi no rialeni. Jadi ini kendaraannya batara guru dari langit ke tubuh ke bumi. Ini 2 rekok silulungnya namanya. Ini simbol supaya kita kawin mau.